Nah, bisa-bisa. Ya, bisa nge-record Oke. sekarang. Gimana nih? Mau lanjut? Mas Cipri apa siapa? Lanjut. Lanjut tadi di bagian Mas Ilham. Oh, saya aja dulu ya. Hmm. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan ya? Oke, di sini untuk strukturnya, struktur widget, status widget dengan nama MyApp. Sekarang kita bangun bentuknya dulu ya. Di sini yang pertama return material. Material up. Kita pakai yang mana dulu ya? Material up, title sama theme aja lah. Nah, seperti ini dulu. Di sini kita bikin, kita tambahkan material up. Material up itu bagian dari material. Nanti di dalam material up itu ada, tinggal klik aja kontrol spasi Pak. Nanti itu muncul isinya. Atau bisa diselect seperti ini. Ada key, ada navigator key, ada banyak lah isinya. Cuma yang sering dipakai itu biasanya title, kemudian home. Title itu untuk judul aplikasinya, home itu untuk halaman di dalamnya. Biasanya di dalam home itu ada juga namanya scaffold, app bar, this app bar. Nah, seperti ini. Ini untuk defaultnya seperti ini tampilannya. Coba kita running dulu ya Pak ya. Iya, iya. Untuk running ada berbagai macam cara. Bisa dengan klik F5 atau bisa juga, kalau saya biasanya pakai terminal sih di sini. Tekan Flutter run. Kalau terminal kelihatan nanti apa aja yang jalan. Ini banyak karena masih banyak CC yang sebelumnya ini masih tersimpan. Ini kayak buat mancing gitu ya, Pak ya? Ini untuk menjalankan aplikasi Pak. Jadi versi debugnya sama dengan di atas ya, run start debugging M5 atau Flutter run aja. Cuma kalau versi konsolnya ini nanti kita bisa atur misalnya mau jalan di handphone atau jalan di emulator atau bisa jalan dua-duanya Pak. Atau yang terbaru juga bisa jalan di browser di Google Chrome. Begitu. Nah ini kan kelihatan nih sedang install APK-nya ke emulator. Nah ini jalan.
Nah, ini baru seperti ini nih tampilannya. Kita bikin aplikasi dengan namanya judul aplikasi yang ini nih Pak. Ya. Emulatornya nggak kelihatan. Emulatornya nggak kelihatan. Ya. Oh, berarti harus pindah screen ya? Iya, Bentar. Kelihatan nggak sekarang? Belum? Kelihatan. Ada. Nah, seperti ini. Ini tampilan awal aplikasi ini nih. Ada judul aplikasi. Itu bagian title-nya, Pak. Dan default-nya itu warna biru. Terus ada tulisan debug. Ini berarti masih kasih debug. Atau bisa dihilangkan nantinya. Kelebihan dari si Flutter itu adalah jadi kita bisa mengubah langsung dari aplikasi. Misalnya di sini aplikasi apa ya? Payroll atau apa? Cukup di refresh, otomatis berubah di codingannya. Seperti itu. Atau kita mau ganti nih warna background si app bar-nya jadi warna background color. Nah, warna merah gitu. Tinggal di refresh aja. Kalau misalnya kita lewat terminal, itu cara nge-refreshnya itu dengan tekan huruf R di sini. R kecil ya? R kecil. Bisa juga R besar. Kalau R besar itu otomatis nge-restart, tapi dia aplikasinya dari awal. Kalau R kecil itu perubahannya aja. Gitu. Gimana? Ada yang ditanyakan nggak ini? Jadi perintah untuk apa pakai konsolnya tadi apa yang awal supaya Flutter run, Pak. Oh, Flutter run. Iya. Flutter spasi run, Pak. Spasi run. Soalnya lebih keren kayaknya kelihatan prosesnya. Ini saya coba untuk close-nya itu Ctrl C. Nah, di sini. Atau Flutter device. Nah, di sini kita bisa lihat apa aja yang terkoneksi di sini. Kalau di saya itu ada Chrome, web server, sama ini Android 8.0 nih, emulator ada 3. Jadi bisa jalankan di 3 device. Misalnya mau jalanin di Flutter, min-d, Flutter run, min-d, Chrome. Itu nanti jalannya di browser. Kalau yang web server itu jalan di server, nanti bisa pilih kita mau dibuka di Firefox atau Internet Explorer atau browser yang lainnya. Karena si Flutter itu buatan Google, jadi dia ada opsi bisa dijalankan di Chrome. Sebagai contoh, saya juga bikin di aplikasi. Ini Chrome-nya nggak ditampilin, ya, Am? Hah? Chrome-nya nggak nampil. Belum. Oh ya, tampilin share screen dulu. Sebagai contoh ini bikin di Chrome seperti ini, Pak. Ini pakai Flutter juga. Tampil nggak ini? Nah, tampilannya kalau dibuka di handphone itu mirip handphone. Ini. Nah, ini nih. Chrome-nya tampil nggak? Nah, sama kan? Tampil. Jadi selain bisa dijalankan di Android, bisa juga dijalankan di sini, di Chrome atau di web. Jadi kita bisa buat beberapa aplikasi dengan satu kode saja di sini. Itu yang dibuat benar-benar duplikasi di itu ya, kayak di emulatornya. Apanya tuh?
Enggak, tampilannya yang di webnya itu persis sama kayak di emulator. Iya sama Pak. Oh, kalau misalnya Bisa kita kita- buat seperti ini sama persis, Pak. Dia responsif sih. Nah, seperti ini. Atau kalau misalnya di inspect di sini tampilannya itu bentuknya misalnya, nah ini tampilan iPhone. Nah kalau dibuka lewat handphone tapi di browser seperti ini tampilannya, saya di iPhone atau di Pixel 2 seperti itu. Tapi kalau lewat web browser dia lebih besar ukurannya. Nah, ini. Oke. Mungkin nanti Itu ambil bisa lagi ya dari awal ya. Gimana Pak Idon? Nggak bisa buat dari awal lagi ya. Kita contohin satu lagi gitu. Saya barusan Oh, dari install Android Flutter Oh ya. boleh Pak, boleh Pak. Boleh Pak. Jadi, saya baru create project nih. Kita bisa ulangi lagi nggak? create project boleh. Bapak kan udah create project. Ketika di create project, dihapus semua di main data-nya. Ini. Kemudian bikin baru Pak. Apa di delete-nya? Dihapus Di mananya? di main.dat. Posisinya itu ada di lib main.dat. Ini sih. Share screen aja Pak Idon, jadi biar Pak Idon lebih Nah, tahu. coba ya. Lebih enak. Saya stop screen ya. Coba teman. Pak Idon share screen. Terus kasih akses. Saya udah buat baru nih. Oke. Project Anyar namanya. Mas Ilham itu bentar Pak Idon, berhenti bentar. Mas Ilham request itu dulu, request remote-nya biar bisa nanti kalau ada apa langsung. Jelasin enak. Boleh. Request ke Pak Idon itu. Nah, request. Ya. Pak Idon Coba approve dulu di-approve, Pak Pak. Idon. Sudah? Coba Pak Idon di baris 5 sampai baris terakhir itu dihapus. Baris 5 Pak Idon. Dihapus semua Pak. Karena ini terlalu banyak komen sih. Sampai baris 80 berapa? Paling bawah aja udah terus paling bawah Pak. 104. Nah, dari 111 sampai baris 5. Atau mau dari awal juga boleh. Ini. Ya. Dari awal juga boleh. Hapus semua lah gitu. Ya, itu masih error karena si MyApp itu belum ada. Sekarang ketikkan STL. Nah, pilih yang stateless widget. Ini Pak Idon belum nih, belum install Awesome nih. Ini udah ada tapi itu. Nah, nggak apa-apa, yang ini sama aja. Awesome udah nih. Udah. Widget sebenarnya ada dua jenis sih. Sama aja sih Pak. Ini tinggal di kelasnya dikasih nama. Yang mana Pak? Ini kan kelas extend. Nah, di tengah-tengahnya itu belum ada nama. Namanya MyApp. Samain dengan itu. Nah, di sini. MyApp. Ya. Disamakan dengan yang atas. Oke. Kemudian return-nya itu di sini kan. Kontainer diganti. Nah, ganti. Kontainer Pak. Yang tulisan kontainer dihapus. Dihapus. Di delete misalnya. Ya. Ketik scaffold SC return spasi SC. Dikasih spasi dulu Pak. Spasi. Return spasi. Tinggal kontrol spasi. Kolomnya tetap ini. Kurungnya tetap. Kurung di sebelum kurung Pak. Nah, situ kontrol spasi. Sebelum kurung, oke. Kontrol spasi. Kontrol spasi. Pilih material app. Material app. Nah, pilih yang ada yang ada tanda kurangan. Nah, itu nggak apa-apa. Itu juga nggak apa-apa Pak. Ini. Iya. Nah, itu namanya widget Pak. Material app itu widget. Jadi di dalam widget nanti ada widgetnya lagi. Widget itu apa sih? Widget itu merupakan komponen atau apa ya? Kumpulan dari kode-kode. Sebenarnya kan dari Dart ya. Dari Dart itu kumpulan dari kode-kode dibuat menjadi widget.
Misalnya widgetnya tombol, teks, atau background, nah, macam-macam lah. Itu ada di situ. Jadi semua. paket-paket yang ada di Dart sebenarnya. Iya, kumpulan paket. Kita Jadi tinggal sebenarnya pakai aja. paket Dart itu ada material app itu gitu. Iya. Ini yang defaultnya itu kita ada di dalam material app yang seperti tadi, tinggal diklik kanan, pilih. Nah, itu ada semua di situ. Sorry Pak, saya rada confused ini hubungannya antara satu si Flutter, kemudian Visual Studio, Android Studio sama si Dart-nya sendiri Pak. Ini Nah, gimana kita sih jelaskan dari awal dulu ya. Kita kan Ya, mau ya. bikin suatu aplikasi. Misalnya kita mau bikin aplikasi Android. Aplikasi Android itu kan butuh Android SDK. Ya. Nah, Android SDK berarti tadi kita sudah download Android SDK kan. Nah, untuk Android SDK bisa di-download sendiri atau ada yang sudah bundling sama si Android Studio. Kalau misalnya mau download Android SDK dan lain-lain itu satu-satu agak rumit. Jadi supaya lebih mudah kita download Android Studio aja, dia otomatis terinstall si Android SDK-nya sama emulatornya. Seperti itu. Hubungannya sama apa tadi? Terus Flutter-nya hubungan sama Flutter. Nah, dan Dart-nya. untuk Flutter itu dibuat memakai bahasa Dart ya. Itu. Jadi untuk kita membuat aplikasi Android dengan Flutter butuh Flutter SDK. Gitu, Pak. Flutter SDK-nya berarti harus di-download juga. Jadi saling terhubung. Jadi dari Flutter SDK terhubung ke Android SDK, dari Android SDK terhubung ke Java gitu. Jadi Java runtime. Jadi saling berhubungan. Beda lagi kalau kita mau aplikasi ini dijalankan di iOS. Nah, itu butuh lagi nanti SDK iOS-nya. Tapi karena kita lebih ke Windows di sini, jadi nggak perlu itu dulu. Seperti itu, Pak. Oke, lanjut, Pak. Terus setelah ini? Setelah ini itu kan material app, di enter aja. Enter. Nah, kontrol spasi coba, Pak. Kontrol spasi itu untuk melihat isi dari widget-widgetnya. Di dalam material app, biasanya coba pilih child. Oh, child nggak ada. Title, maaf. Title, nah, title. Pakai tab aja. Terus judulnya, ini judul aplikasinya apa nih mau dinamain. Tinggal pakai petik aja. Diisi judulnya. Petik atau quotes? Double? Bebas. Petik satu boleh, petik dua boleh. Lebih bagus dua aja sih, disamain semua. Kemudian untuk pemisah dari antar komponen di widget itu dengan koma ya Pak ya. Jadi di sini title, koma, nah enter lagi. Kontrol spasi lagi untuk melihat yang lainnya. Kontrol spasi, home. Nah, sebenarnya di dalam material app itu ada banyak fungsi-fungsi, cuma yang lebih sering digunakan itu title sama home. Nah, nanti Title bisa itu untuk title ya? Kalau title home-nya itu untuk judul, kalau ya, home itu untuk isi dari aplikasi. Ibaratnya kalau di HTML itu, home itu satu paragraf HTML, satu ini, judul sama semuanya. Oh gitu. Nanti di dalam home itu baru kita tambahkan widget lagi. Widget namanya scaffold, coba. Diketik scaffold, SCA, nggak pakai H, Pak. Scaffold ya. Pilih yang kedua, yang ada kurungnya. Atau pertama juga nggak apa-apa, berarti ditambahin kurungnya. Enter. Nah, di dalam scaffold itu ada juga isinya. Coba kontrol enter lagi, Pak. Dalam scaffold, misalnya kita mau tambahkan scaffold itu ibaratnya HTML. Jadi di dalam HTML itu ada title, ada body, ada apa. Nah, kita coba tambahkan app bar sama body aja. Pilih app bar. Kemudian app bar lagi.
Pilih yang ada kurungnya. Kontrol spasi kalau nggak keluar. Ya, enter lagi. Nah, di dalam app bar, kontrol enter lagi, pilih title. Nah, ini judul, baru judul dari aplikasinya. Di bukan di atas tadi. Bukan yang di atas MG Bank application tadi. Kalau di atas judul programnya, Pak. Beda. Oh, gitu. Kalau di bawah ini judul aplikasi yang tampil. Kalau yang di atas nggak bakalan tampil. Cuma judul program. Untuk judul pakai teks. Nggak bisa langsung. Dihapus dulu. Pakai widget lagi. Teks namanya. Dihapus juga tiknya. Kontrol spasi, teks. Nah, pilih yang ada tanda kurungnya. Enter. Isi dari judulnya. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa yang harus bisa string, bisa juga harus widget. Karena si title ini balikannya itu harus widget. Oke, sekarang ini app bar untuk judulnya. Sekarang kita mau tambahkan bodinya atau tampilan di bawahnya. Sekarang pindah ke bagian penutup app bar. Di baris 15. Enter. Sini enter. Setelah koma. Oh, setelah koma. Oke, pilih body, Ctrl enter. Misalnya di dalam body kita isikan teks juga aja lah. Pilih teks. Nah, di enter. Isi dari teksnya. Misalnya isi program atau apa. Nah, seperti ini. Ibaratnya kalau misalnya di HTML itu body itu bagian body, app bar itu bagian header-nya atau header dan title-nya ya. Seperti itu, Pak. Pak bisa di running, Pak, dijalankan. Gimana running? Jalankan, masuk ke terminal. Mau pakai terminal atau ini boleh. Di bawah ada terminalnya sudah jalan. Ya, boleh itu klik di terminal. Ditunggu. Ketikkan Flutter spasi run. Oh, kalau ini problemnya karena si Windows-nya itu belum kedetek dari Flutter CLI-nya. Kalau F5 bisa nggak, Pak? Berapa? F5. Atau klik menu run. Oh, F5 iya. Jalan. Itu Flutter CLI-nya belum ini di setting di Windows-nya di bagian environment. Jadi nggak bisa pakai terminal. Kita harus disetting dulu, Pak, bagian environment-nya. Di mana? Nah, ya itu tadi sistem properties. Ditambahin. Sistem properties. Tambahin apa? Udah kelihatan. Kelihatan nggak, Mas Cipri? Belum. Hah? Nah, ini kelihatan. Bagian di path-nya, sistem variabel, bagian path. CSCR flutter bin, oke. Terus di bawahnya juga, Pak. Gimana, Pak? Udah di oke. New. Ini new atau gimana? Ini bener kan ya?
tempatnya di SCR atau SRC, Pak? SCR, Pak. Sorry. SCR ya, benar ya. SRC. SRC. Tukar. Edit aja. Oh, di sini masalahnya. Oke. Kemudian bagian pad di bawahnya juga masih di environment variable. Masih, Pak, diklik lagi deh environment variable-nya. Tapi bukan bagian atas, di bawah. Ya. Cancel dulu, cancel. Cancel. Di cancel yang ini. Yang apa? Di cancel, Pak. Dibatalin. Cancel. Terus. Nah, ini kan ada dua nih. Yang bawahnya system variable. Nah, di sini. Ini bisa klik. Ini kan ada user variable, confident modifier, sama system variable. Nah, di bagian kedua, di kolom kedua yang bawah, sama di bagian pad juga ditambahkan. Nih. Ya, itu diedit. Oh, gitu. Di sini juga ditambahkan alamat sama seperti yang tadi. Nah, sudah di oke? Oke. Ini di oke juga. Kalau misalnya masih belum bisa berubah juga, itu butuh di restart Windows-nya sepertinya. Masih loading. Ini lama ya ininya, Pak? Untuk pertama kali biasanya lama, Pak. Sekitar ya, dia download Gradle dulu nih, lumayan agak gede. Untuk kedua dan ketiganya itu bisa lebih cepat. Mas Jepri ada yang ditambahkan? Apa, Pak? Ayo, ada yang ditambahkan, Mas Jepri? Jeff, mute. Unmute, Jeff. Ya, halo. Nah, ya. Coba ada yang tambahin nggak? Ini tunggu tampilin dulu sih emulatornya biar kelihatan. Pak Idun biar tahu dulu. Ini saya nggak tahu ini connect ke apa namanya ke Android saya gitu atau yang pakai IVD deh. Nah, tadi Bapak pilih yang mana, Pak? Nggak ada pilihan tadi kayaknya langsung run aja. Run itu kan F5 langsung run kan? Kalau nggak gini aja, Pak. Saya Ini kena kayak ini, Pak. Ke Android saya nih kayaknya. Oh iya, punya handphone sendiri. Iya, handphone kayaknya. Oh, berarti Bapak nggak milih itu. Belum bikin device emulatornya berarti. Sebenarnya udah ada device emulatornya di mana? Di Visual Studio. Kayak gini aja nih. Bapak ketik di terminal Flutter device. Ntar dulu. Ini stop dulu deh, Pak. Ini di stop dulu, Pak. Di stop. Gimana caranya? F5 lagi aja stop. F5 stop. Oke. Itu stop belum ini? Atau di close ini ya? Sen dhuwur, Cak, sen dhuwur. Iki lho ana stop dhuwur. Bukan iki lho. Tombol kotak-kotak merah. Ah. Shift F5 lah gitu. Ya. Oh, Shift F5. Oke, terus? Nah, kemudian terminal udah, terminal. Ini udah terminal. Apa ketik Flutter spasi devices. Oke, devices ya. Oke, enter. Oh, jadi Bapak udah Visual Studio Code-nya udah di-close nggak, Pak?
Visual apa? Visual Studio Code itu tadi udah di close nggak tadi pas jadi environment variable kan nyeting tuh. Ah, Ini udah di close belum tadi? Di close udah. dulu. Udah. Oh, itu nggak bisa soalnya ini harus di restart dulu Windows-nya. Karena dari Oh. settingan environment-nya. Oh iya gitu. benar Windows-nya. Jadi nggak apa-apa pakai ini aja ya, kali ya. Kalau Atau F5 nggak Flutter itu konsol aja Pak? Ketik Bapak Flutter konsol. Flutter console itu di mana? Ini Bapak ketik aja Flutter spasi Ketik, Cak. console.bat underscore ya, pakai underscore dah. Flutter underscore console titik bat. Flutter underscore console titik bat. Nyambung Pak. Underscore titik bat. Coba enter. Pak, saya izin ini dah ini. Nggak bisa ini ya, saya nggak bisa request gitu loh. Request. Berarti harus restart dulu ya? Iya. Ini gimana nge-save-nya? Nanti buka lagi? Buka udah lagi Pak. kesimpan sih Pak. Nanti tinggal dibuka. Hah? Udah kesimpan, Pak. nanti tinggal dibuka aja. Jadi saya tutup aja nih ya? Bisa. Nanti pas buka PS Code Ya. otomatis kebuka yang itu. Saya tutup ini ya? Oke Pak. Coba saya restart dulu ya. Oke, Mas Ilham lanjut lagi yang tadi yang punya Mas Ilham tuh. Oke, kita lanjut ya. Ini untuk halaman header-nya atau app bar-nya udah tampil nih. Ini kita sebenarnya bisa dikasih spasi aja kayak gini. Kasih sini ini bagian header gitu. Terus, nah untuk komen seperti ini, garis miring. Kemudian di bagian bawah, bagian body. Body. Di dalam bodinya itu ada teks. Ini enter. Dan teksnya itu tinggal kita refresh kan R aja. Oh, gini. Karena ini bagian teksnya di bagian atas, jadi harus tambahkan center. Center. Jadi contohnya gini, di dalam scaffold itu ada bagian body. Nah, di bagian body itu dia mempunyai widget di dalamnya itu center. Dan di dalam center punya bagian teks. Jadi setiap widget yang memiliki widget di dalamnya itu harus ada namanya child atau child ya, anak. Jadi si center itu punya anak atau bagian di dalamnya itu teks. Perbedaan child ada dua nih, ada child atau children. Kalau child jadi satu widget hanya bisa memiliki satu widget juga. Tapi kalau misalnya children itu satu widget bisa memiliki beberapa widget, contohnya 2, 3 atau 4. Ini bisa di running lagi.
Mana nih? Ulang dulu. Ya. Oh, tadi di Chrome. Pantesan kok nggak berubah-ubah jalannya. Putar. Jangan kerjain. Ini kalau ada keterangan seperti ini ya, install failed insufficient storage, berarti di bagian sininya itu storage-nya udah penuh. Kita udah kehabisan memori ya, jadi perlu dihapus-hapusin aplikasi yang kita buat di sini ya. Misalnya ini dihapus, itu nggak bakalan bisa install biasanya kalau pakai emulator. Nah, seperti ini. Yang atas itu bagian app bar, yang bawah itu bagian body. Nah, bagian body kenapa posisinya di tengah-tengah? Karena dia di dalam widget center. Seperti itu. Gimana, ada yang ditanyakan nggak? Oke. Ada ditanyakan nggak teman-teman? Jadi kita udah belajar nih cara membuat judul, terus cara membuat isi dalam body. Nah, kalau judul tadi app bar. Untuk isinya di dalam body ada center, ada teks. Kira-kira teman paham nggak maksudnya di sini? Jadi ntar kita bisa tambah-tambahin, ntar ada kolom, ada row, macam-macam di bagian body. Oke teman-teman. Tinggal nyoba sih. Kalau mau ditambah lagi bisa, misalnya pengen ditambah setelah di teks di body, setelah teks itu ada teks lagi. Nah, tapi itu nggak bakal bisa. Gimana caranya kalau dua kayak gini ya? Teks, terus kita tambahin teks lagi di sini. Nggak mau, di sini nggak bisa. Karena ini si center itu cuma punya satu anak gitu. Kalau mau punya banyak anak, harus ditambahin kolom atau row. Contohnya cara menambahkan widget di dalam widget ini. Klik kanan, return, wrap with widget. Nah, seperti ini. Misalnya kita tambahin widget kolom. Dua kali. Kolom ini. Karena kalau kolom itu bisa banyak, jadi bukan style.